Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Are you okay today? Okay, I wish you always okay. And today aku tuh mau cerita tentang gimana sih tips atau berapa sih biaya ketika kita mau berangkat ke kampung Inggris Pare gitu ya. Karena banyak teman-teman yang nanya berapa sih biaya yang harus dikeluarkan gitu ya. Jadi aku bakal untuk kali ini aku bakal ngasih tahu teman-teman semua tentang cost or fee atau biaya atau berapa banyak sih, how much uang yang harus kita keluarkan atau kita persiapkan ketika kita mau ke kampung Inggris Pare gitu ya. Nah, di video ini aku bakal ngasih tahu ke teman-teman dari mulai harga tiket pesawat, harga kereta api, harga travel, harga apa lagi ya, harga itu. Mungkin nanti bakal aku spill tentang sedikit kursusan dan biaya hidup di sini. Nah, doakan aja semoga aku nggak sok sibuk lagi dan bisa buat vlog tentang kursusan di sini atau tentang biaya hidup di sini. Plus mungkin aku akan ngevlog keliling-keliling kampung Inggris untuk menunjukkan ke kalian gimana sih suasana kampung Inggris. Nah, ini nggak video pertama aku di YouTube, jadi aku tuh udah buat banyak video, dari mulai video yang disuruh dosen, kemudian video yang gabut dan video sebagainya. Kalian boleh tonton. Oke. Jadi hari ini itu aku bakal mention ke kalian tentang berapa sih biaya keberangkatan yang harus kita persiapkan ketika kita mau ke Pare. Oke, sebelum kita lanjut, gue mau mention ini baju dikasih. Thank you untuk yang udah ngasih gitu ya. Bajunya bermanfaat banget untuk ngevlog. Oke, jadi pertama dari harga tiket ya. Ya aku mau mention ini harga tiketnya dari Medan startnya dari Medan teman-teman. Jadi untuk teman-teman aku yang ada di Banda Aceh, untuk teman-teman yang ada di Sumatera Utara bagian ujung-ujungnya gitu ya, kalian bisa berangkat itu dari Medan atau dari Kuala Namu gitu ya. Aku nggak saranin dari Banda Aceh gitu, karena terakhir kali aku berangkat dari Banda Aceh itu di 2021 akhir ke ke Surabaya, itu sekitar 2 jutaan gitu, di atas 2 jutaan, 2 juta setengah itu naik Lion ya, naik Lion itu mahal banget gitu. Sementara ketika kalian dari Medan itu harganya lebih murah gitu ya, karena seperti yang kalian tahu aja, tiket pesawat dari Medan dari Kuala Namu ke Aceh atau ke Banda Aceh ke Iskandar Muda itu harganya udah 900 ribuan, almost 1 juta gitu kan ya. Nah, from Banda Aceh gua bakal mention sedikit. Nah, untuk berangkat dari Banda Aceh kalian bisa naik bus ya. Busnya ada banyak banget pilihannya, dari mulai yang paling murah dari mulai yang 100 ribuan sampai yang sekarang itu ada yang sleeper harganya 400 ribuan. Kalian boleh pilih itu. Tapi kalau kalian mau menghemat, definisinya menghemat ya kalian boleh pakai yang murah-murah aja. Nah, yang patas juga masih oke sih. Nah, sampai di Medan itu biasanya di ring road ya, itu berhenti bus-bus dari Banda Aceh itu di ring road semua. Kalian boleh lanjut naik sejenis travel gitu ke Kuala Namu, atau kalian boleh naik Gojek atau taksi online ya ke stasiun besar Medan. Nah, di sini akan aku mulai harga tiketnya. Jadi aku biasanya itu jarang lihat lewat jalur darat dari Medan ke Kuala Namu, karena just information for you, Kuala Namu itu berada di luar kota Medan. Nah, jaraknya itu kalau ditempuh darat kalau normal aja itu hampir 1 jaman gitu ya teman-teman. Nah, jadi aku rekom ke kalian itu untuk naik
kereta bandara. Harga kereta bandaranya itu 50.000, sedangkan untuk yang darat itu hampir-hampir segitu gitu. Lebih murah dikit lah ke Medan atau dari Medan ke Kuala Namu. Tapi serius itu lama banget dan ya lama, bosen. Jadi aku biasanya udah beberapa kali itu memang naik kereta api bandara gitu ya. Itu harga tiketnya itu 50.000. Kalian bisa ketika kalian masuk di ketika kalian sampai di stasiun besar Medan, kalian jangan dimasuk di stasiun kereta api keberangkatan, tapi kalian naik ke lantai 2, atau sekarang itu juga digunakan sebagai kereta api Binjai ya, kereta api lokal. Tapi kalian bisa pilih atau tanya kalian mau ke kereta api bandara, nanti bakal diarahin dan kalian bisa beli tiketnya itu di sana langsung, nggak usah takut habis kursi, karena biasanya itu selalu lenggang kok. Itu harganya 50.000, kalian bisa sampai on time. Jadi kalian tinggal nanti boleh cek aja, nanti aku bakal letakin di bio untuk link ngecek jadwal keberangkatannya, jadi kalian bisa cek. Nah itu ketika kalian dari Medan ke Kuala Namu. Sampai di Kuala Namu kita bakal bahas soal harga. Nah ada dua opsi ketika kalian mau sampai ke Kampung Inggris Pare. Yang pertama, dari Medan ke Jakarta dulu, atau kalian mau dari Medan langsung ke Surabaya. Nah aku bakal bahas dulu dari Medan ke Jakarta dan sampai ke Pare. Jadi Medan, Jakarta, Pare. Setelah itu baru aku akan bahas tentang Jakarta, Medan, langsung Surabaya, langsung Pare ya. Jadi pertama Medan, Jakarta. Kenapa aku pilih opsi ini yang pertama? Karena ini yang lebih murah. Jadi kalian bisa menghemat biaya pengeluaran. Nah untuk Medan Jakarta itu sendiri, aku baru cek tiketnya itu harga yang paling murah aku dapatin itu di 886.000. Itu ya you know lah itu pesawat apa, tapi ya saya juga pakai itu gitu. Karena kita kan tujuannya di sini mau belajar tapi tetap mau menghemat gitu ya. Jadi itu yang paling murah di 886 saat ini. Ada yang agak mahal dikit itu di 912 dan seterusnya ya, kalian tahu. Nah ada juga beberapa case itu sampai 1 jutaan di beberapa hari yang emang mungkin itu bakal ramai gitu ya. Jadi saran aku kalian bener-bener prepare nih sebelum berangkat. Kalian mau berangkatnya kapan? Jadi lihat yang jelas kalian lihat dulu harga tiket yang paling murah itu di hari apa, di tanggal berapa gitu ya. Usahakan dapat tiket yang lebih murah. Dan kalau misalnya kalian ini masih ada kok, kalian boleh pakai aplikasi pencarian sejenis Traveloka, maaf ya bukan promo, atau tiket.com, itu biasanya lebih murah. Kalian boleh cari di sana, tapi sekitaran segitu. Yang paling murah itu 800 ribuan, dan yang paling mahal ya kalian kalau naik Garuda ya lebih mahal lagi yang pastinya. Oke, ketika kita sampai di Jakarta itu kita udah sampai dengan harga tiket oke, kita bilang 900 ribuan ya, 900 ribuan harga tiket, 900 ribuan. Selanjutnya karena ya you know juga bahwa Soekarno-Hatta atau Bandara Soekarno-Hatta itu jaraknya dari kota Jakarta itu juga lumayan jauh. Nah ada banyak opsi juga untuk sampai ke Jakarta kota, tapi aku lagi saranin untuk gunain moda transportasi kereta bandara, karena emang ini ya lebih on time. Jadi kita tahu ketika kita jam segini sampai di sini, kita jam segini sampai di sini, sehingga kita bisa manage our time. Jadi kita bisa tahu jam segini loh sampainya perkiraan. Jadi kita bisa memperkirakan berapa lama kita bakal stay dan berapa lama waktu kesampaian kita, seperti itu. Jadi kalian boleh banget untuk gunakan kereta bandara. Nah kereta bandara dari Soekarno-Hatta ke Manggarai itu sekitar 75.000 ya, sekitar 75.000 atau 70.000. Dan and don't worry, you can get the cheapest. Kalian bisa dapat yang lebih murah itu di harga 30 ribuan, tapi itu ada jadwalnya. Jadi ada jadwalnya, ada
di antara banyaknya list keberangkatan, ada beberapa keberangkatan itu yang harga tiketnya itu 30.000. Kalau misalnya kalian punya waktu yang luang untuk nungguin 30.000, itu sangat recommended banget daripada kalian naik transportasi darat gitu ya, seperti bus Damri gitu ya. Jujur aku belum pernah naik Damri kalau dari Jakarta, dari Soekarno-Hatta ke Jakarta. Jadi aku lebih rekomen kalian untuk naik kereta bandara. Kalau kalian punya waktu yang luang ya kalian boleh pilih yang 30 ribuan itu. Fasilitasnya apa bedanya ya? Hampir sama saja ya, nggak ada yang terlalu berbeda gimana gitu ya. Oke. Jadi dari Soekarno-Hatta ke Manggarai itu sekitar 70.000 atau 30.000 tergantung kalian. Nah, dari Jakarta ke Kediri ini apa? Ya, lagi-lagi aku saranin untuk naik kereta api gitu ya. Naik kereta api. Nah, dari Manggarai itu biasanya tiket kereta yang di Manggarai ini untuk kereta-kereta premium gitu guys. Jadi aku saranin kalian itu naiknya dari Pasar Senen menuju ke Kediri. Nah, dari Manggarai ke Pasar Senen kalian boleh naik KRL atau naik Gojek, tapi naik KRL agak ada experience-nya sih, tapi nggak apa-apa karena bakal banyak satpam di sana yang bakal bantu kalian kalau kalian nggak tahu arah ya. Jadi naik KRL itu ada card-nya kayak gini. Ini kalian bisa beli di setiap stasiun, ada harganya 30.000 dan isinya ini isinya ini 10.000. Isinya 10.000 gitu ya. Dan naik KRL tuh murah banget karena aku udah 2 kali atau 3 kali bolak-balik Manggarai Pasar Senen itu nggak habis-habis ini ya isinya. Ya mungkin tinggal 1.000 atau 2.000 lagi lah isinya ini gitu. Jadi kalian boleh beli ini, atau kalau kalian punya sejenis tap cash atau yang untuk uang tol itu juga bisa dipakai kok. Kalau misalnya ada isinya ya boleh pakai itu dan bisa pakai itu. Jadi jangan takut, nggak perlu beli ini. Kalau kalian sudah punya, kalian tinggal pakai itu aja untuk beraktivitas menggunakan KRL. Nah, sampai di Pasar Senen itu, di Pasar Senen dari Pasar Senen ke Kediri itu harga tiketnya itu harga yang paling murah itu ada di harga 215.000 ya. 215.000 itu harga paling murah, itu kelasnya ekonomi, dan harga yang paling mahal itu ada 750.000. Aku tahu dan aku paling saranin pasti kalian bakal pilih yang 215 ya, karena yang paling murah. Nggak nuduh kalian, tapi demi menghemat gitu ya, kita pasti pilih yang 215.000 karena itu yang paling murah dari Pasar Senen ke Kediri. Nah, kondisi ekonomi kalau kalian pernah naik kereta api ekonomi yang wilayah 1 ya, atau wilayah Sumatera Utara, itu kalian naik ekonomi, kalian tahu yang isinya itu ada yang bangku isi 3 orang dan 2 orang hadap-hadapan, itu kan emang bener-bener lurus gitu ya. Bayangin aja dari Jakarta ke Kediri itu 12 jam guys, 12 jam waktunya. Jadi emang nggak recommended, tapi kalau memang bener-bener mau ngehemat ya no problem, karena sometimes itu emang apa ya, tiket kereta ekonomi ini walaupun kadang-kadang di KAI Akses itu full, tapi sebenarnya kenyataannya realitanya itu nggak full guys, atau lengang banget. Karena aku temen pernah coba itu, itu emang lengang, dan aku pernah experience kereta ekonomi di Jawa itu. Kalau yang ekonomi aku sering dapetin itu emang banyak yang lengang. Berbeda ketika kita naik kereta di Sumatera ya, di Sumatera Utara khususnya, bahwa ekonomi itu ya full emang, karena cuman itu pilihannya. Nah, kalau di Jawa itu pilihannya banyak gitu ya, jadi mereka biasanya lengang gitu. Itu tergantung kalian. Jadi tapi aku saranin ketika kalian mau berangkat ke Pare dari Jakarta,
aku saranin naik kereta Singasari, itu harganya 290.000. Apa sih yang membedakan? Singasari ini ekonomi guys, jangan takut, ini yang tetap ekonomi, harganya ekonomi. Kalian bakal bayar lebih mahal dari yang ekonomi yang 215.000. Aku lupa nama keretanya apa. 215.000. 215.000 itu kursinya lurus gitu ya, 12 jam kita posisinya kayak gitu. Nah, kalau kita beruntung ya emang nggak ada orang di sebelah, jadi kita bisa nyandarnya itu ke sebelah, atau kita bisa tidur. Kalau yang kursi 3 itu kita bisa tidur. Tapi kalau misalnya lagi padat gitu ya, atau kita mau cari aman, aku saranin untuk naik Singasari ini, kereta Singasari ini, karena ini adalah kereta ekonomi premium ya. Dia pakai kursi yang sudah satu-satu, seatnya itu dua-dua ya, dua-dua, dan menghadapnya itu ke depan, jadi dia setengah gerbong itu ke depan, jadi saling berhadapan, itu setengah gerbong kayak gitu. Apa ya namanya, aku juga kurang ngerti sih nama kereta apinya, tapi itu kayak gitu. Jadi keretanya itu kursinya kalian bisa mundurin dikit, jadi ya paling enggak kalian nyaman lah tidur, bisa nyandar ya gitu kan, dan nggak berhadapan-hadapan dengan orang karena hadapannya satu terus ke sana ke depan kayak gitu. Jadi aku saranin nah itu, kalau misalnya kalian mau bayar lebih mahal dikit, jadi kalian harus bayar sekitar 75 ribuan lagi lah dari yang harga ekonomi biasa. Itu untuk kereta api. Nah, sampainya kalian nanti di stasiun Kediri, kalau kalian pilih kursusan yang udah memfasilitasi ya, pengantaran penjemputan, itu udah dijemput. Atau kalian kalau pilih kursusan yang udah nyediain penjemputan, tapi kalian tetap bayar ya. Ada kursusan yang nyediain penjemputan gratis, ada yang bayar. Itu kalian udah aman karena bakal langsung diantar. Nah, kalau misalnya kalian mau naik Gojek atau yang sejenisnya, kalau Gojek kereta itu sekitar 50 ribuan. Nah, kalau untuk mobil itu sekitar 100 ribuan guys. Nah, alangkah beruntungnya ketika kalian naik, kalian tetap mau naik mobil karena mungkin barang banyak gitu ya, itu ada sejenis taksi kayak gitu yang jemput, bakal banyak kok. Kalau emang kalian butuh infonya, nanti aku bakal sertain juga, atau kalian boleh DM aku di Mivirsyad 07 untuk info penjemputan itu kalau naik mobil sekitar 50 ribuan kayak gitu dah, kalau nggak salah ya, dari stasiun kereta api. Karena aku lupa, kemarin aku tuh pernah naik mobil dari, atau sejenis taksi gelap gitu. Kalau di Medan namanya taksi gelap sih, nggak tahu kalau di tempat lain itu namanya apa. Jadi sejenis taksi gelap ya. Itu sekitar 50 ribuan. Nah, sampai deh kalian di Pare. Jadi biasanya itu kalau orang-orang itu udah mempersiapkan tuh, kalian mau kosnya di mana, kalian mau kursusannya di mana, atau kursusannya sudah punya camp, sehingga kalian nanti ketika udah pesan taksi itu udah langsung diantarin ke tempatnya. Atau mungkin kursusan yang udah menyediain camp, biasanya mereka tujuin dulu ke kursusan, baru nanti dari kursusan mereka yang antar kalian ke camp-camp kalian gitu. Nah, kalau kita total itu dari 19.000 ya tiket dari Medan. Oke, kita repeat. Dari Medan ke Kuala Namu itu 50.000, kemudian tiket 900.000 tiket pesawat, kemudian naik KRL, naik kereta bandara yang di Jakarta itu 70.000, jadi udah 1.020.000, ditambah kita genapin aja 10.000 untuk KRL, jadi 1.030.000. Kemudian naik kereta api yang 215.000 atau yang Singasari bebas, jadi 1.245.000. Kemudian plus tiket transportasi kalian dari stasiun ke Kediri itu jadi 1 juta berapa tuh, 1.300.000-an ya, 1.500.000 lah untuk keberangkatan kalian dari dari Medan ke Pare. Nggak sampai 1.500.000-an sih ya. Nah, selanjutnya kita bakal bahas yang dari
Kuala Namu ke Surabaya. Ketika kalian naik kereta bandara sama seperti yang tadi aku mention, naik kereta bandara itu harganya 50.000. Kemudian untuk tiket dari Medan ke Surabaya itu aku lihat tadi barusan cek itu sekitar paling murah 1.800.000 ya. 1.800.000 itu untuk tiket pesawat aja. Sementara tadi kita yang sebelumnya itu udah sampai hanya 1,5 juta gitu. Ini harga tiketnya ya 1.800.000 guys. 1.800.000 itu untuk tiket. Itu yang paling murah ya. Itu yang paling murah aku dapat 1.800.000. Nah, ketika kalian nggak hoki atau kalian dadakan dan sebagainya atau nggak tepat waktunya, kalian bakal dapat di harga 2,2 juta. Itu harga itu juga masih standar guys. Jadi jangan panik. Don't worry. Panik, jangan panik itu ketika kalian dapat segitu. Itu memang harga yang harus kalian bayar ketika kalian mau ke Surabaya langsung dari Medan, yaitu agak mahal, iya mahal banget karena just information, kalau dari Medan ke Jakarta itu 2 jam. Nah, kalau dari Medan ke Surabaya itu 4 jam guys kalau naik pesawat. Karena 1,5 jam itu ke Batam, 1,5 jam atau 2 jam itu ke Batam dulu, dari Medan ke Batam, dari Batam baru ke Surabaya. Sementara kalau dari Medan ke Soekarno-Hatta itu 2 jam, jadi langsung nggak ada transit. Nah, kalau dari Medan ke Surabaya itu ada transit. Hoki-hoki itu kalian nggak turun guys. Kalau kalian turun, wassalam tuh, itu sampai 2 atau 3 jam lagi kalian dengan itu transitnya. Jadi bayangin aja ya, 2 jam berarti ada 7 jam kalian di perjalanan. Jadi aku pernah itu berangkat pagi dari Banda Aceh ya, berangkat dari Banda Aceh, dari Iskandar Muda, berangkat langsung mau tembak ke Surabaya. Itu transit di Kuala Namu, kemudian transit di Batam, baru sampai di Surabaya. Jadi dari pagi sampai hampir maghrib kami sampai di sana. Oke, just information. Oke, jadi itu ya, harganya itu 1.800.000. Itu yang paling murah. Nah, dari Surabaya ke Pare itu sekitar 2 jam atau 2 jam setengah guys. Jadi aku saranin lagi, emang itu ada ya, karena Pare ini udah banyak yang gunakan pesawat orang-orangnya gitu. Jadi itu udah banyak juga sih sejenis taksi gelap ya, itu yang bisa kalian pesan. Harganya itu sekitar 100 ribuan. Nanti aku juga bakal sematin sama sih. Aku punya agen travel. Ini bukan promosi atau apa, karena kemarin waktu aku nongkrong itu ada dikasih selembaran yaitu, jadi kalian mungkin bisa bermanfaat untuk kalian, atau kalian mau tanya-tanya lebih dalamnya nanti boleh tanya-tanya ke aku di Mivirchat 07 ya. 100 ribu itu langsung sampai ke Pare 2 jam. Jadi kalau kalian nggak pakai transit, itu kalian membutuhkan waktu sekitar 4 jam 6 jam, sekitar 7 jam untuk sampai ke Pare ya. Itu kalau kondisi normal sesuai jadwal dan sebagainya. Tapi kalau ada transit dan sebagainya itu di luar dari prediksi kita. Nah, standarnya itu 7 jam kalian sudah bisa sampai ke Pare dengan biaya kalau yang kita tiketnya 1.800.000 ya, itu 2 juta. Dengan biaya 2 juta kalian sampai ke Pare. Nah, apa bedanya yang dari Medan ke Jakarta dulu sama yang dari Medan langsung ke Surabaya? Ada plus minusnya guys, ada plus minusnya ya. Aku tahu itu ada plus minusnya juga. Kalau kita tim hemat-hematan, pasti kita akan pilih ke Jakarta dulu, karena itu harganya kalian akan mengeluarkan 1.500.000, dan itu bisa lebih murah lagi ketika kalian emang pilih yang mode paling murah, seperti kalian naik dari Medannya itu naik Damri, di Jakartanya juga naik Damri, kemudian naik keretanya juga yang lebih murah lagi, itu di bawah 1.500.000 ya, itu di bawah banget 1.500.000.
mungkin kalian bisa dapat 1.300.000 atau malah 1.200.000 untuk bisa langsung sampai di Pare. Nah problemnya, minusnya adalah kalian memang butuh waktu yang lama, karena dari Jakarta ke Kediri itu 12 jam. Walaupun dari Medan ke Jakarta itu 2 jam, tapi kalian transitnya untuk pindah dari Soekarno-Hatta ke Pasar Senen itu juga butuh waktu gitu ya. Jadi aku saranin untuk benar-benar manage. Ketika kita mau dapat yang murah, lebih murah, tentu ada experience, ada effort, ada usaha yang lebih yang harus kita keluarkan. Sementara ketika kita mau langsung dari Medan ke Surabaya, ya that's right, itu lebih murah gitu ya. Harganya lebih mahal, itu lebih mahal, tapi durasinya lebih cepat, hanya 7 jam gitu ya. Atau nunggu ya 8 jaman atau 10 jam lah, dibandingkan kita yang ke Jakarta dulu itu 12 jam. Tapi nggak masalah kan ketika kita apalagi dapat yang bisa tidur, bisa istirahat juga kok di kereta api gitu. Jadi nggak ada masalah kalau kalian mau hemat gitu. Nah itu tadi tentang keberangkatan kalian yang dari Medan, teman-teman yang dari Medan mau menuju ke Pare gitu ya. Jadi don't worry gitu ya, jangan takut, teruslah experience dan merantau lah, begitu kata ulama, merantau lah. Oke, mungkin ini mention tentang kursusan ya. Kursusan di sini ada banyak, jadi jangan cari kursusan itu kampung Inggris, karena banyak banget nama kursusan yang menggunakan nama bahasa kampung Inggris, tapi mereka buat embel-embel di belakangnya. Ya itu up to you kalau kalian mau pilih. Jadi kampung Inggris itu bukan satu tempat. Kampung Inggris itu adalah kampung Inggris itu ada 2 kampung atau 2 desa yang menjadi satu kampung Inggris. Di dalam kampung Inggris itu ada banyak sekali kursusan. Kalian boleh pilih, kalian mau fokusnya ke grammar, kalian mau fokusnya ke speaking, kalian mau fokusnya ke TOEFL, IELTS, or other. Jadi itu tergantung kalian mau yang mana. Jangan sampai kalian sampai ke sini, kalian belum tahu mau kemana, kalian baru sampai sini baru mau cari-cari, ya that was your time, itu buang-buang waktu banget gitu ya. Jadi saran aku, pilihin dulu, tentuin dulu mau kemana, mau di bidang apa, atau mau yang benar-benar dari dasar, atau yang udah bisa nih bahasa Inggrisnya, boleh langsung yang di pertengahan, atau yang udah expert di TOEFL atau IELTS, kalian boleh pilih gitu ya. Jadi kalian boleh pilih. Nah untuk rekom tempat kursusan yang bagus itu nanti deh, kalau aku gabut lagi buat video. Nah untuk biaya hidup ini yang ditanya juga, biaya hidup aku bakal mention sedikit, tapi nanti insyaallah aku bakal buat video untuk biaya hidup lagi. Untuk biaya hidup di sini itu yang paling murah itu ada nasi pecel 3.000 ya, 3.000 serius, ada yang 3.000 harganya. Nah untuk makanan standar nasi padang itu ada yang dari 10.000 ya, 10.000 sampai 12.000 itu nasi padang. Kemudian ayam geprek itu 10 ribuan. Ya yes, ada itu aja, ada. Tapi jangan takut, ada yang lebih murah lagi pastinya. Aku biasanya sarapan makan siang itu ada di satu store ya, di satu tempat. Jadi di sini tuh sistemnya macam di Aceh guys, kalian boleh ambil sendiri di beberapa store itu, di beberapa tempat makan itu kalian boleh ambil sendiri lauknya, nanti tinggal dibayar sih, tapi kalian bebas ambilnya. Itu nggak mahal-mahal kali, kalau kadang pakai ayam itu cuma 9.000 atau 8.000, tambah sayur-sayuran itu udah menumpuk tuh. Rasanya juga ya berbeda pastinya dari yang di Sumatera, tapi masih enak kok, masih sesuai dengan kita ya, namanya juga kita anak rantau. Siap-siap bersakit-sakit kalau mau merantau, kalau nggak mau sakit ya nggak usah merantau. Oke,
thank you very much. Udah setengah jam aku ngebacot. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang ada niat baik, yang ada harapan, yang ada wish mau sampai ke sini. Semoga dimudahkan oleh Allah. Semoga tercapai. Ini sekalian peringkas ya, supaya kalian jangan nanya ini segala macam. Tapi kalau kalian masih ada yang merasa kurang di video ini, kalian merasa ada yang masih ambigu gitu ya, kalian boleh tanyain di Instagram, boleh DM. Tapi mohon maaf karena beberapa saat ini memang aku lagi hapus Instagram. Atau kalian yang punya nomor handphone aku, boleh banget di WA, atau paling efektif ya komen di kolom komentar, karena notifnya nanti langsung masuk. Oke, itu aja. Thank you very much. I'm sorry kalau masih ada salah-salah kata, salah-salah mention. That's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.